Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Oke, hari Ahad malam ini. Sebelum gua istirahat, gua mau ngobrol ringan terkait dengan reaksi Erik ten Hag terkait dengan pertandingan pre-season terakhir dari Manchester United ya, dari rangkaian tour Bangkok, Australia, Oslo, dan ditutup di Old Trafford dengan hasil imbang 1-1. Ini langsung aja gue bahas, gue ambil dari manunited.com. Judulnya, Ten Hag percaya Manchester United siap untuk kick off. Langsung aja ini ketika ditanyakan ya, bagaimana pre-season ini secara umum, bagaimana menurut tanggapan dari Erik ten Hag. Erik ten Hag ini berkata kalau dia cukup senang ya, cukup puas dengan periode pre-season ini. Dikatakan secara keseluruhan tentu saja saya senang. Saya pikir kita memiliki pre-season yang baik. Kita membuat progres yang sangat baik ya, dan kita siap untuk musim yang baru. Saya tahu masih ada ruangan untuk improvement atau berkembang lagi. Kita harus bisa berkembang dan itu juga merupakan proses yang berkelanjutan selama musim. Jadi nanti selama musim juga tetap akan ada apa ya namanya proses kurang lebih demikian ya, yang terus berlanjut. Tapi untuk minggu depan ini tentang hasil. Nah, karena liga kompetisi sudah dimulai ya, jadi bukan lagi permainan yang bagus memang betul, tapi seperti Erik ten Hag katakan, kalaupun tidak bermain bagus, tetap harus menang. Dikatakan juga atau ditambahkan ini merupakan campuran dari pengalaman ya, antara pemain yang berpengalaman. Hari ini merupakan campuran antara pemain yang berpengalaman dan juga pemain muda. Beberapa pemain mereka membutuhkan hari ini karena untuk pertama kali mereka juga bermain ya, dan tentu saja harus diatur ekspektasi, kurang lebih demikian ya. Anda juga melihat attitude atau sikap yang di atas lapangan ditunjukkan, dan ini sangat-sangat bagus ya, dan juga intensi untuk bekerja sama. Mereka bermain secara fight dan juga artinya mereka mau berjuang ya, dan mereka juga bekerja untuk satu dan lainnya. Itu merupakan sesuatu yang sangat positif. Kita juga menciptakan banyak peluang, tapi kita juga memberikan atau menderita banyak peluang dari tim lawan. Secara keseluruhan kita harus puas dengan penampilan ini. Disinggung juga tentang Alejandro Garnacho ya. Dikatakan kalau apa yang Anda inginkan juga memberikan ya sebuah kesempatan ya kepada para pemain muda untuk bisa tampil. Kita ingin memberikan mereka kesempatan, dan dia artinya Alejandro Garnacho ya menunjukkan kepada dirinya selama pre-season, latihan pre-season, dan oleh karena itulah kenapa hari ini dia mulai dari awal. Saya pikir dia bermain sangat bagus dan ya itu sesuai dengan yang diharapkan. Dia masih muda tapi performanya tadi sangat bagus. Ini menurut Erik ten Hag ya. Lalu juga ditanyakan tentang Lisandro Martinez. Nah, ini bagaimana penampilan tadi ya. Menurut Erik ten Hag tidak ada kejutan. Saya pikir dia kombinasi ya antara dirinya dan Rafael Varane ini merupakan yang sangat bagus. Mereka bermain sangat solid, artinya tidak ada kejutan. Jadi sesuai dengan perkiraan kalau mereka berdua ini akan tampil dengan bagus, tampil dengan solid ya. Dan tentu saja itu sangat enak atau sangat sangat bagus untuk dilihat. Dan pertanyaannya selalu bagaimana Anda bisa berintegrasi, dan saya pikir dia berintegrasi dengan sangat baik ke dalam tim. Artinya Lisandro Martinez ini bisa ya berintegrasi ya, bisa beradaptasi dengan cukup baik dengan tim.
Lalu juga ditanyakan tentang supporters ya, bagaimana tanggapan Erik ten Hag tentang supporters di Old Trafford, karena tentu saja partai menghadapi Rayo Vallecano ini juga partai pertama Erik ten Hag bersama dengan Manchester United di Old Trafford, di stadion sendiri ya. Erik ten Hag mengatakan fantastik dan dia tersenyum. Anda melihat dan Anda merasakan vibe-nya ya dari stadion itu. Vibe yang mereka ingin kirimkan kepada tim. Ya tentu saja ini harus merupakan kerjasama antara fans dan juga tim. Artinya ya penampilan di atas lapangan tentu saja ya. Dan kita mendapatkan emosi yang tepat di atas lapangan. Dan tentu saja kita mendapatkan hasil yang baik juga ya. Secara khusus katanya demikian yang disampaikan oleh Erik ten Hag. Ya, secara umum ini sudah selesai ya. Jadi wawancaranya ternyata tidak panjang-panjang dari Erik ten Hag ini di Man United atau manunited.com. Erik ten Hag kalau gue simpulkan ya, secara umum dia menilai pre-season kali ini cukup bagus, cukup banyak perkembangan ya kan. Tentu saja masih ada ruangan juga untuk tetap berproses ya lebih baik lagi, dan ini tetap akan berlanjut di dalam musim itu sendiri. Cuman Erik ten Hag tahu mulai minggu depan, artinya menghadapi Brighton ini, hasil itu yang lebih penting. Artinya seperti juga sering dijelaskan oleh Erik ten Hag di beberapa interview sebelumnya, bahkan di interview pertama ya, dia mengatakan permainan menyerang, permainan yang baik, dan juga hasil. Kalaupun tidak bisa bermain menyerang ataupun bermain yang bagus, hasil tetap harus menang. Jadi kemenangan itu merupakan tujuan utama, kurang lebih demikian. Ya menurut gue juga masuk akal, karena di papan klasemen yang dilihat adalah ya kumpulan dari poin-poin yang diambil dari tiap pertandingan ke pertandingan lainnya. Tapi tentu saja Erik ten Hag juga ingin mengembangkan filosofi sepak bola menyerang di Manchester United. Dikatakan juga ya dia cukup puas ya kurang lebih dengan penampilan hari ini. Merupakan campuran dari pemain yang berpengalaman dan juga pemain muda ya kan. Tapi bagaimana attitude atau sikap di atas lapangan, Erik ten Hag cukup puas. Dan khusus untuk Garnacho dan Lisandro Martinez, cukup puas di kedua pemain ini ya Erik ten Hag kalau gue simpulkan. Khusus untuk Garnacho ini juga disinggung di kabar terbaru kalau tidak salah dari Fabrizio Romano, kalau memang Erik ten Hag sudah menyetujui untuk perpanjangan kontrak dari Garnacho. Dan menurut gua bisa jadi nih ya, dengan amatir kan di 4 pertandingan sebelumnya di preseason tidak dimainkan nih Garnacho. Bisa jadi pihak dari Garnacho ini juga sudah setuju tentang perpanjangan kontrak, sehingga tadi ditampilkan. Dan memang Garnacho tampil cukup tajam, walaupun menurut gua ya dengan amatiran masih ada hal yang harus diperbaiki lagi, terutama tentang end proses dari pergerakan dari Garnacho, entah itu end passingnya atau end decisionnya atau keputusan akhirnya dia yang menurut gue masih harus diperbaiki. Tapi yang jelas dia tampil cukup impresif ya, pergerakannya cukup cepat, cukup tajam di daerah sebelah kiri. Lalu apalagi ya, kalau menurut gue sih, gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Artinya secara keseluruhan ya, setelah beberapa tahun terakhir Manchester United tentu saja tidak bisa melakukan pre-season yang penuh. Kali ini Manchester United bisa melakukan pre-season yang penuh. Tour juga ya dilakukan dengan baik ya kan, di Bangkok, di Australia, dengan kondisi yang berbeda. Maksud gue kondisi berbeda begini. Saat ini di Eropa adalah musim panas, tapi di Australia adalah musim dingin. Tentu saja nih cuaca juga berbeda ya, sehingga kemarin ketika menghadapi Atletico Madrid di Oslo, menurut komentator di MUTV, pemain cukup kesulitan ya beradaptasi dengan suhu panas. Dan mudah-mudahan ya paling tidak sampai dengan pertandingan menghadapi Brighton ya bisa lagi ya beradaptasi dengan cuaca di Eropa yang tentunya berbeda dengan yang ada di Australia. Tapi menurut gue sih ringan amatiran tidak butuh waktu lama bagi para pemain untuk bisa beradaptasi lagi. Secara keseluruhan sih gue juga ya seperti gue katakan tadi ya, gue puas. Tampak Erik ten Hag sudah jelas formasi apa yang ingin diturunkan, tipe permainan apa yang ingin diterapkan,
possession with purpose, ya kan, permainan sepak bola menyerang, 1-2 sentuhan, tidak banyak dribbling, banyak variasi, bermain tajam, pressing yang lebih terstruktur, bukan hanya tinggi atau high pressing, tapi juga high pressing yang structured high pressing kalau menurut gue. Jadi high pressing yang terstruktur, dan itu terlihat di hampir ke semua pertandingan di preseason. Sering sekali Manchester United mengawali serangan dari hasil bola pressing yang mereka dapatkan, ya. Artinya ya, lawan kehilangan bola lalu itu berubah menjadi peluang bagi Manchester United. Itu juga terlihat jelas siapa-siapa saja yang diturunkan ya di starting 11 menurut gua terlihat juga semakin lama semakin jelas, ya. Mungkin tidak 100% karena harus melihat keadaan kondisi terakhir dari sang pemain, ya, beberapa pemain. Tapi menurut gua secara kerangka sudah terlihat. Kelemahan masih ada, ya, bagaimana transisi, konsistensi, konsentrasi, lalu juga passing, ya, yang masih banyak tidak akurat, ya kan. Lalu juga bagaimana harus mencari solusi di beberapa situasi, contoh ketika Bruno Fernandes ditempel ketat, ketika Fred di pressing ketat juga, karena terlihat kalau menurut gue ringan amatiran bagaimana tim ini membangun serangan itu betul-betul dari lini per lini, ya, build up dari belakang. Erik ten Hag tampak tidak banyak melakukan long ball direct, ya. Memang tentu saja masih dilakukan tapi tidak cukup sering karena betul-betul ingin melakukan sepak bola ini dengan struktur yang bagus dari belakang. Dan ketika ada 1-2 komponen ini yang tidak berjalan, maka sistem tersebut cenderung macet. Ini terlihat ketika babak kedua Crystal Palace, babak kedua Aston Villa, tadi juga ketika menghadapi Rayo Vallecano, ya, hampir di setiap pertandingan tadi, karena memang lini tengahnya tidak jalan. Dan hal demikian tadi gue sebutkan, ya. Ini merupakan, ya, sekali lagi nih ringan amatiran ala gue, poin plus dan juga poin minusnya. Mudah-mudahan poin plusnya ini bisa diperbaiki, baik itu dengan menu latihan lagi, ya kan, karena tentu saja Erik ten Hag dan tim kepelatihannya juga sudah membuat poin-poin, ya, yang mungkin sama, tapi paling tidak gue yakin mereka juga pasti akan memperbaiki, baik itu dengan menu latihan maupun juga mungkin, ya, mendatangkan pemain baru karena bursa transfer juga masih belum berakhir, belum ditutup kan. Jadi ya segalanya masih bisa terjadi. Kurang lebih demikian tanggapan Erik ten Hag mengenai selesainya preseason kali ini. Pun juga tadi gue tanggapi sedikit, ya, gue berikan opini. Sebenarnya ingin gue lanjutkan sih, ya, tentang dari preseason ini 11 pemain terbaik menurut gue berserta cadangannya, mungkin cadangan 5 atau 7, yaitu siapa saja karena kan banyak banget yang dicoba. Tapi mungkin tidak episode hari ini, ya, atau video kali ini karena sudah cukup larut, mungkin selanjutnya. Dan ya tentu saja nanti sebelum menghadapi Brighton insya Allah gue akan buat previewnya juga, ya. Bersama ini juga gue ucapkan terima kasih banyak yang kemarin mengikuti live, ya, babak kedua. Gue ucapkan terima kasih banyak, pun juga yang memberikan komentar, terutama komentar positif, ya. Maksudnya positif adalah komentar yang sopan. Buat gue kalau seandainya teman-teman memberikan kritik kepada pemain Manchester United, buat gue nggak apa-apa, tapi tolong disampaikan dengan sopan karena tentu saja kita ingin, ya, bersama-sama channel Football United ini juga, ya, sopan amatiran ala gue, kurang lebih demikian, ya kan. Oke, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Video ini insya Allah akan tayang hari Senin, oleh karena itulah gue ucapkan juga selamat beraktivitas, ya, hari Senin. Jaga-jaga terus kesehatan, murah-murah rezekinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.